Tadi kata bapak, katanya kamu nangis, takut sama tikus, tanya ibu. Saat ini, aku dan ibu mertua tengah menikmati cilok yang aku buat. Aku sengaja ke sawah untuk menghilangkan bayang-bayang Kang Adi di rumah. Apalagi Alif selalu bolak-balik ke rumah ibu untuk hal kecil yang membuatku merasa malas berada di dalam rumah. Bukannya aku benci anak itu, tapi garis wajah Kang Adi yang menempel di sana membuatku merasa sedang bersama Kang Adi jika berduaan dengan Alif. Iya bu, takut banget aku sama tikus. Maaf ya, rantang ibu jadi penyok. Gegara aku lempar, tuturku membuat alasan. Tidak enak sekali rasanya harus berbohong. Kasihan si tikus yang aku fitnah untuk menutupi kejahatan iparku. Tak apa, barang mah masih bisa dibeli. Ya udah, ibu lanjut bantuin bapak ya. Ibu mengakhiri obrolan dan memilih kembali untuk melakukan pekerjaannya. Sebelum ibu turun dari saung, aku menghentikan ibu dan meminta izin untuk pergi ke rumah ibu. Rencananya untuk malam ini aku akan menginap di sana, atau mungkin sampai Raka menyelesaikan pekerjaannya di kota dan pulang ke rumah. Boleh bu, tanyaku pada ibu mertua. Boleh, silakan saja. Mau pergi pakai motor? Akan ibu tanyakan kuncinya pada bapak. Jangan bu, aku jalan kaki saja. Gak apa-apa kok. Aku menolak tawaran ibu. Ibu mengangguk, lalu ia kembali ke tengah sawah. Sedangkan aku langsung pulang dan bersiap untuk pergi ke rumah ibu. Lebih baik aku di sana saja, seraya memikirkan bagaimana cara untuk melumpuhkan Kang Adi. Pokoknya aku harus jadi orang terakhir yang dibuat susah bernapas dengan perbuatan bejatnya. Gitu ya, suami gak ada, istrinya keluyuran. Celetuk Teh Maria saat aku keluar dari rumah dengan membawa tas selempang. Aku tidak menggubris dan langsung pergi tanpa ingin melihat mimik wajah iparku yang satu itu. Pasti kecut dan masam. Di sepanjang jalan, aku melirik ke sana kemari melihat orang-orang yang tengah berada di tengah sawah. Sama seperti ibu dan bapak mertua. Mereka pun tengah membakar jerami hingga membuat kampung pasawahan pekat dengan asap. Seperti yang terjadi kebakaran. Saking luasnya lahan sawah. Mungkin jika orang baru yang datang akan mengira hanya ada persawahan tanpa pemukiman. Hei, aku berjingkat kaget. Suara klakson motor serta panggilan seseorang membuatku menoleh ke arahnya. Detik kemudian aku kembali melihat jalan dan melangkah semakin cepat. Sungguh hari yang amat sial. Tadi hampir dilecehkan kakak ipar, sekarang malah bertemu mantan. Menyebalkan. Sombong amat, mentang-mentang sudah menikah. Gimana rasanya menikah? Kasih bocoran dong, tutur Dimas mengikuti langkah kakiku. Dia yang berada di atas motor dengan sengaja memelankan lajunya agar bisa menyeimbangi langkahku. Apaan sih? Jangan ganggu deh, ucapku jutek. Gitu doang marah. Biasanya juga seneng aku gangguin. Mau kemana? Aku antar deh. Sini, aku bonceng. Aku berdecak sebal mendapatkan godaan dari pria yang pernah menumbuhkan luka di hatiku. Jika bisa, aku ingin terbang saja untuk menghindari orang yang saat ini masih terus menggangguku. Rania setelah menikah jadi lebih cantik ya. Aku jadi jatuh cinta lagi sama kamu, Ran. Mau jadi pacarku lagi gak? Gak apa-apa, sembunyi-sembunyi saja kita mainnya. Mau? Aku berhenti melangkah, melihat ke arah Dimas yang juga menghentikan laju motornya. Dia tersenyum ke arahku, seolah-olah apa yang dia ucapkan barusan hal yang wajar. Emosi. Aku mengangkat rok yang aku kenakan hingga betis, lalu aku bruk. Au!
Brengsek kau Rani. Motor Dimas jatuh terjungkal beserta dirinya ke sawah yang kering. Dia meringis lalu mencoba bangun meskipun kepayahan. Rasain, siapa suruh godain istri orang? Jangan harap aku akan mau diajak main gila oleh orang gila sepertimu, semprotku, seraya berkacak pinggang. Tanpa ada niat untuk menolong Dimas, aku kembali melanjutkan jalan menuju rumah ibu. Meskipun terus mengumpat, merutuki sikap kekanak-kanakan Dimas, tidak sedikit pun aku menoleh pada pria yang memiliki muka tebal di atas rata-rata itu. Tit! Suara knalpot motor membuatku meringis dan melayangkan tas lempang berniat untuk menghajar pria itu lagi. Namun, aku urungkan saat melihat ternyata pria yang berbeda yang kini berhenti di sampingku. Mau kemana? Neng, minggat, tanyanya dengan wajah sok manisnya dia. Tanpa banyak bicara, aku langsung naik ke atas motor dia dan menyuruhnya segera pergi membawaku ke rumah ibu. Mau ngapain ke rumah ibu kamu tuh? Diusir sama mertua, tanya pria yang tak lain adalah Darling. Lemes bener itu bibir. Aku mau main aja ke rumah ibu. Gak boleh anaknya datang berkunjung ke rumah ibunya. Lama-lama bibirmu kayak emak-emak, Ling. Ringan banget. Kalau berprasangka sama orang, tuturku setengah berteriak. Pria yang katanya sebentar lagi akan menikah itu tidak lagi bertanya. Ia fokus pada jalanan hingga akhirnya kami sampai di rumah ibu. Seperti Darling, ibu pun kaget dengan kedatangan aku yang tiba-tiba. Ia sampai menanyakan apakah putrinya ini bertengkar atau tidak dengan suamiku. Raka tidak ada, Bu. Ia sedang pergi ke kota untuk mengurus toko dia yang di sana. Katanya sih untuk beberapa hari. Gak tahu kapan pulangnya, tuturku menjelaskan. Ibu mengusap dada bernapas lega. Ia merasa takut jika putrinya ini tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangga dan memilih kabur dari rumah mertua. Oh, itu tidak akan aku lakukan selama ibu dan bapak masih memperlakukan aku dengan baik. Aku akan selalu berada di sana sampai akhirnya suamiku sendiri yang menyuruhku pergi. Soal keluarga Kang Adi, nanti akan aku pikirkan bagaimana caranya membuat dia jera. Syukurlah kalau kalian baik-baik saja. Ibu jadi merasa lega, ucap ibu memberikan satu botol air mineral padaku. Aku pun membawa botol itu keluar dari warung dan memberikannya pada Darling yang masih duduk di bale-bale seraya bermain ponsel tertawa cekikikan. Yang mau jadi pengantin mah beda, ketawa terus, ujarku, sembari menjatuhkan bobot tubuhku di depan Darling. Apaan sih, Rania? Sama aja atuh, tapi emang agak beda juga sih. Rasanya tuh tiap pagi ada bunga di atas kepalaku, Ran. Apa ini yang dinamakan jatuh cinta ya? Hampir saja aku menyemburkan air yang sudah masuk ke dalam mulut. Melihat tingkah laku Darling yang menjulingkan matanya seraya menyelipkan rambut ke belakang telinga, membuatku merasa geli sendiri. Hingga timbul di dalam benakku, apakah dia benar-benar bisa menjadi suami yang baik, meskipun aku pernah dengan yakin mengatakan kepada Mia kalau Darling akan bisa menjadi pendamping yang bertanggung jawab. Itu hanya untuk menyenangkan hati temanku saja. Sejujurnya, ada keraguan dalam hatiku untuk mempercayakan dia menjadi imam dalam rumah tangga. Hei, ngapain lihat-lihat aku kayak gitu? Suka? Sorry, aku udah mau jadi laki orang, ujarnya membuatku akhirnya tertawa terbahak. Ling, kok gak bilang sama aku kalau kamu naksir Mia dan akan nikah? Malah Mia duluan yang laporan sama aku.
Gitu kamu mah, ih, ujarku menatap merengut. Ih, Rani, aku tuh izin mau bilang sama kamu. Takut diledekin, ujar Darling dengan gaya khasnya. Aku ikut terkekeh melihat dia, menutup mulut menahan tawa. Dengan kaki yang dia silangkan, membuatku menggeleng-gelengkan kepala. Udah ah Rania, jangan nanya-nanya mulu, aku malu. Ngomong-ngomong, kamu apain tadi si Dimas sampai ada di sawah begitu? Aku memutar bola malas mendengar pertanyaan yang menurutku tak penting itu. Namun, tak urung aku pun menceritakan semuanya kepada Darling. Dia bahkan menawariku kerjasama jika aku ingin membuat perhitungan kepada pria itu lagi. Tapi, aku menolak. Sudah tidak ada urusan lagi aku dengan Dimas. Selama dia masih berbuat hal di batas wajar, aku tidak akan bertindak lebih jauh. Kalau dipikir-pikir, apa aku harus menceritakan tentang Kang Adi kepada Darling juga? Tidak, ini masalahnya masih ada di lingkungan keluarga. Yang aku pikirkan jika bertindak semauku pada Kang Adi, yaitu ibu dan bapak. Suamiku tentunya juga. Puas mengorek informasi tentang pernikahan Darling dengan Mia yang katanya akan digelar 1 bulan lagi, Darling pun pamit pulang. Setelah kepergian Darling, aku masuk ke rumah menghampiri ibu yang ternyata tengah menyiapkan makan siang. Mana Darling? Ajak makan sekalian, ucap ibu saat aku langsung duduk di kursi plastik menghadap meja. Sudah pulang, Bu. Loh, kenapa tidak diajak makan? Ah, janganlah, nanti ngabisin, ujarku mulai mengambil nasi. Dasar kamu, ku pasang wajah semanis mungkin kepada wanita hebat itu. Kami pun mulai menikmati makan yang dimana akhir-akhir ini aku merindukan suasana ini. Duduk berdua bersama ibu dan saling bercerita tentang apapun yang membuat kami akan selalu menjadi ibu dan anak yang dekat dan mengerti satu sama lain. Bu, sebenarnya ada hal yang ingin Rania bicarakan sama ibu. Ini rahasia dan hanya ibu yang akan tahu tentang ini. Ibu menatapku lekat. Ia yang sudah selesai makan tak beranjak, hanya untuk mendengarkan apa yang akan anaknya sampaikan ini. Ceritalah, apa suamimu tidak memenuhi kewajibannya? Oh, tidak Bu, bukan itu. Raka sangat-sangat sudah memberikan yang terbaik untuk Rani dalam segala hal. Tapi, ada sesuatu kejadian yang membuat Rani tidak betah berada di rumah itu. Apa Ran? Tanya ibu semakin lekat menatapku. Aku menyingkirkan piring kotor, meneguk air hingga habis setengah gelas, lalu menggeser kursi agar lebih nyaman untuk aku duduk. Tadi, saat Raka sudah pergi, aku mengalami kejadian yang tidak bisa aku lupakan. Kerutan di kening ibu semakin bertambah saat rentetan kejadian yang aku alami dan perlakuan yang aku dapatkan dari Kang Adi. Perlahan kepala itu menggeleng, seolah menolak semua apa yang telah dialami putrinya ini. Kenapa tidak bilang sama bapak mertuamu? Kenapa malah bilang ada tikus? Ujar ibu terlihat emosi. Tidak semudah itu, Bu. Dia anaknya, bapak dan ibu mertuaku. Sedangkan aku hanya menantu yang belum 1 bulan berada di sana. Kalau mereka percaya, kalau mereka malah berpikir akulah yang keganjenan sama Kang Adi, tentu imbasnya akan ada pada pernikahan aku sama Raka. Seorang ibu dan bapak pastinya akan lebih mempercayai ucapan anaknya dibandingkan aku yang baru masuk ke dalam rumah mereka. Ibu terdiam mendengar penjelasan jawaban dariku yang panjang lebar. Jika harus mengingat kejadian itu, jujur emosiku meningkat. Ada amarah yang terpendam di dada ini yang belum terlampiaskan. Kalau gitu,
kamu bicara dulu sama Raka. Katakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, sebelum ada mulut lain yang mendahului kamu dan malah dilebih-lebihkan dari kejadian asli. Itu pun akan membuat kepercayaan suamimu memudar, Ran. Tidak ada bukti, Bu, ucapku singkat. Dapatkan buktinya. Bukannya kamu bilang HP yang diberikan Raka sama kamu itu HP bagus, mahal dan canggih. Kameranya pun jernih. Kenapa tidak memanfaatkan itu untuk mendapatkan bukti? Aku menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya kasar. Ya, pasti bakalan dilempar atau dibanting sama Kang Adi dong. Kalau dia tahu aku merekam dia. Ibu ini gimana sih? Aku menggerutu. On, ya jangan sampai ketahuan Adi dong. Kamu simpan di mana kek? Ditutupin dengan apa kek? Yang cuma kameranya doang yang mengarah pada kalian. Disimpan di bupet, mungkin di sela-sela toples atau apalah gitu. Tidak bisa, ujar ibu lagi membungkam mulutku. Membayangkan apa yang dikatakan ibu membuatku seketika berpikir jika aku kalah jauh sama ibu. Ibu bisa secanggih itu pikirannya, tapi aku tidak satu kali pun berpikir ke arah sana. Ini hanya untuk bukti pada Raka. Setelahnya, mungkin kamu bisa bicara sama Raka untuk pindah dari rumah itu. Tinggal di toko mungkin, ujar ibu lagi. Aku manggut-manggut dengan pikiran masih berkelana ke rumah ibu mertua, mencari tempat yang pastinya pas untuk mendapatkan bukti itu. Seketika bibirku terangkat ke atas saat tahu di mana aku akan menjalankan aksiku. Malam ini aku sengaja menginap di rumah ibu, menenangkan diri juga mengatur strategi untuk menangkap tikus nakal yang akan membuatku berada dalam neraka. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa mendapatkan bukti untuk aku berikan kepada Raka. Setidaknya, suamiku tidak boleh tahu dari siapapun, apalagi sampai membalikkan fakta yang terjadi. Bersambung.